Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, subhanallah, semangat sekali ya, hikmah. Baik, sebelum kita mulai belajarnya, coba Iswati pimpin doa terlebih dahulu. Ya Bu, ayo mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih Saudari Iswati sudah memimpin doanya. Mudah-mudahan belajar kita dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Oke, baik. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Hari ini hadir semua atau Ya, tidak? Bu. Ya, Bu. Kita lanjut. Hari ini insya Allah kita akan sama-sama membahas yaitu tentang hidup berkah dengan menghormati dan mematuhi orang tua dan guru. Sudah terlihat belum materinya? Ya, ada Bu. Sudah ada? Ya. Ada. Baik, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu membaca Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kemudian membaca Quran surah Luqman ayat 13 sampai 17 dan hadis tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selanjutnya menjelaskan kandungan Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24, Quran surah Luqman ayat 13 sampai dengan 17 dan hadis tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan yang terakhir menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Baik, sebelum Ibu melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu Ibu akan ingin bertanya nih kepada kalian. Apa sih yang kalian ketahui tentang patuh dan hormat terhadap orang tua dan guru? Nurut Bu Guru. Nurut. Ya, Safarudin, bagus. Terus siapa lagi? Apalagi selain daripada itu? Ikuti nasihatnya, Bu. Nasihatnya. Kemudian apalagi? Kalian bisa lihat ya di sini. Tidak melawan. Contoh gambar menghormati, menaati orang tua dan guru. Apa yang bisa kalian lihat dan kalian jawab tentang gambar yang ada di sini? Gambar itu Bu menunjukkan sikap anak tetap hormat kepada orang tua, tetap merasa bangga walaupun orang tuanya hanya seorang petani, Bu. Oh iya, bagus ya Saparudin. Baik, kalau gitu Ibu lanjutkan. Nah, sebutan untuk istilah orang tua itu di sini ada 3 ya. Yang pertama, orang yang menyebabkan kita lahir yaitu ayah dan ibu. Yang kedua, orang yang mengajari kita berbagai ilmu pengetahuan yaitu guru-guru kita, baik guru yang mengajari kita pada saat kita masih kecil atau yang mengajari kita pada saat sudah dewasa.
Biasanya guru disebut orang tua rohani. Kemudian yang ketiga, orang yang menyebabkan pasangan kita lahir, yaitu bapak dan ibu mertua. Ketiga sebutan untuk istilah orang tua itu wajib kita hormati karena jasa-jasanya yang sangat besar ya. Jadi sebutan untuk istilah orang tua itu bukan hanya orang tua kandung kita saja ya, akan tetapi di sini bisa disebutkan orang tua itu di samping orang tua kita yang mengandung kita seperti ibu dan ayah, lalu kemudian orang tua rohani bisa disebut dengan guru ngaji kita ya, dan yang ketiga yaitu guru ya, guru juga bisa disebut dengan orang tua ya. Guru juga berhak ya mendapatkan bakti siswanya. Hal ini karena guru telah memberikan ilmu kepada siswanya dengan tulus dan ikhlas. Nah, adapun untuk contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua yaitu memuliakan dan tidak menghina kepada guru, mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat, memperhatikan guru yang sedang menjelaskan pelajaran, bertanya kepada guru apabila ada sesuatu yang belum dimengerti dengan sikap yang sopan, menggunakan cara bahasa yang baik pada saat berbicara dengan guru, kemudian berpakaian rapi dan sopan ketika belajar ya. Itu contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ya. Nah, hal ini tertera di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Coba Saudari Iswati baca ayat Quran surah Al-Isra ayat 23. Iswati kemana ini? Hikmah? Iya, Bu. Coba Hikmah. Baca Quran surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Lanjut dengan artinya. Iswati, Bu, artinya, Bu. Iswati nanti ayat yang selanjutnya masih ada ya. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau ini, Bu? Nih, dan janganlah engkau, ini tulisannya nggak kelihatan. Membentak. Dan ucapkanlah. Janganlah engkau membentak. Oh, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Oke, bagus, Hikmah. Sekarang surah Al-Isra ayat 24. Coba Iswati 23, baca. Bu. 23 ya? Ya, mohon maaf ya, Ibu salah ketik itu. Oh, Yang 24. itu yang iya, 24. Ya, betul. Baca apanya, Bu? Baca Kenapa? apanya? Baca ayat dan Baca artinya, ayatnya. Iswati. Iya. Artinya. Iya. Ya, Al-Quran surat Al-Isra ayat 24. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid lahuma janaha alladzi Janahadulli. janahadulli
minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Oke, baik. Shadaqallahul Bagus. azim. Nah, di dalam ayat tadi ya yang sudah dibacakan oleh Saudari Hikmah dan Iswati, yaitu yang pertama di sini Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menyembah Allah semata, ya, tidak ada sekutu baginya. Yang kedua, kandungan ayat ini juga menunjukkan betapa kaum muslimin memiliki kedudukan yang sangat tinggi dibanding dengan kaum yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini juga menjelaskan tentang ihsan atau bakti kepada orang tua yang diperintahkan agama Islam adalah bersikap sopan kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat sehingga mereka senang terhadap kita serta mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai kemampuan kita ya sebagai anak. Kemudian selanjutnya menurut tafsir Ibnu Katsir di sini yang pertama yaitu menyembah Allah semata tidak ada sekutu baginya. Kemudian yang kedua, berbakti kepada orang tua atau berbuat baik dan jangan berkata ah. Dan yang ketiga, berbuat baik, bertutur sapa baik, berlaku sopan santun kepada orang tua dan memuliakannya. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada Quran surah Luqman ayat 13. Coba Ibu pengen dengar suaranya Saparudin. Ayo baca Saparudin. Ayo Bu ya. Ya, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi innash syirka la zulmun 'azim. Shadaqallahul azim. Artinya, Sobat? Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ya, baik. Bagus ya bacaannya, Saparudin. Terima kasih. Ini. Izin dulu ya tadi ya? Ya kali Bu. Oh ya. Ayo silahkan Iswati, baca. Surah Luqman ayat 14. Ya, silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaina alaihi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayya masir. Shadaqallahul azim. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Lanjut. Sudah ya, Bu? Ya. Lanjut lagi, Saparudin, silahkan. Lagi, Bu. Surah Luqman ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa
واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Oke, baik, terima kasih ya. Ibu akan lanjutkan ayatnya, yaitu ayat 16 ya, masih Quran surah Luqman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus dan maha teliti. Selanjutnya ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wa nha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Nah, dari ayat yang sudah kita baca tadi itu memiliki kandungan ya. Yang pertama yaitu ayat 13 Quran surah Luqman. Syarat untuk mendidik anak itu hendaknya dilandasi dengan lemah lembut dan kasih sayang. Ayat ke-14 berbakti kepada kedua orang tua, yaitu terutama ibu. Ayat ke-15 yaitu kandungannya larangan berbakti kepada orang tua apabila mereka mengajak dalam kemungkaran. Namun dalam urusan dunia kita harus tetap berbakti. Kemudian ayat ke-16 memiliki kandungan yaitu kemampuan Allah Subhanahu wa taala menghitung amal perbuatan manusia. Bu, udah mau habis Bu waktunya. Ya, sedikit lagi ya. Kemudian yang terakhir ayat ke-17 amar ma'ruf nahi mungkar yang puncak dan pangkalnya adalah salat dan berbuat kebaikan. Abi Hurairah ta'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu qila man ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka abawayhi indal kibari ahaduhuma aw kilahuma fala yadkhulul jannah rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau, dia celaka, lalu beliau ditanya, siapakah yang celaka ya Rasulullah? Jawab Nabi, barang siapa yang mendapati keduanya, yaitu kedua orang tuanya dalam usia lanjut, atau salah satu dari keduanya namun ia tidak berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya, maka dia tidak akan masuk surga. Ya, itu salah satu dari hadis ya. Harusnya di sini ada 2 hadisnya, hanya saja sebentar lagi waktunya habis ya. Nah, di dalam kandungan hadis tadi bahwasanya seseorang akan celaka ketika tidak berbakti kepada orang tua. Kata dia celaka diulang-ulang oleh Rasulullah sebanyak 3 kali, yaitu menunjukkan bahwa celaka akan benar-benar terjadi kepada seseorang yang tidak berbakti kepada
orang tua. Hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, terlebih ketika kedua orang tua atau salah satu dari mereka itu masih hidup, ya. Nah, selanjutnya sikap dan perilaku yang dapat kita terapkan sebagai penghayatan dan pengamalan. Ya, perlu kalian ketahui di sini di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 bisa kita simpulkan, ya. Yang pertama yaitu selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Yang kedua, membiasakan berbuat baik atau ihsan kepada kedua orang tua. Yang ketiga, membiasakan untuk tidak berkata-kata buruk kepada kedua orang tua. Dan yang keempat, selalu bersikap baik dan berlaku sopan santun kepada kedua orang tua dengan rasa penuh hormat dan memuliakannya. Dan yang kelima, selalu mendoakan orang tua sebagai ungkapan terima kasih seorang anak. Nah, untuk kesimpulan dari Quran surah Luqman ayat 13 sampai 17 yaitu yang pertama selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama karena ia telah mengandung kita dalam kepayahan, melahirkan, merawat, dan mendidik kita sebagai ungkapan terima kasih kepada mereka. Yang ketiga, membiasakan diri untuk berbuat baik dan menaati orang tua sepanjang tidak untuk berbuat maksiat kepada Allah dan menyekutukannya. Yang keempat, selalu berbuat baik karena sekecil apapun perbuatan kita, baik jelek maupun baik, ya pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kelima, senantiasa menjalankan sholat, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan tetap bersabar. Ya, oke. Dari semua paparan atau penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa sudah bisa dipahami? Insya Allah bisa, Bu. Ya. Tanya, Bu. Ya, siapa itu? Oh, Hikmah. Ya, mau nanya apa, Hikmah? Kok ketawa dulu, Hikmah nanya dulu baru ketawa. Bu, tadi kan kata Ibu orang tua ada 3, yang melahirkan, yang memberi ilmu, sama mertua ya. Kalau ibu angkat gimana, Bu? Orang tua angkat. Kalau enggak yang membiayai kita lah, tapi bukan orang tua. Bukan yang melahirkan. Ya. Ya. Kalau itu ya tergantung bagaimana kita menganggapnya apa ya. Kalau misalnya kita menganggapnya sudah seperti orang tua, ya berarti mereka bisa disebut dengan orang tua. Ya, Hikmah. Seperti itu. Ya, karena Bu, memang mungkin jasa-jasanya yang sudah mendidik kita atau membiayai kita ya bisa disebut dengan orang tua juga. Ini hanya beberapa sebutan saja ya. Hanya beberapa sebutan saja yang 3 poin ini ya, Hikmah itu. Ya, Bu. Ya. Mana jelas? Ya, Bu. Ada lagi? Cukup, Bu. Cukup? Baik. Cukup, Bu. Kalau sudah cukup, mungkin kegiatan pembelajaran kita hari ini dicukupkan sampai di sini saja. Tapi terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan materi yang selanjutnya yang akan kita bahas ya. Nanti kalian bisa pelajari di rumah, yaitu pembelajaran mengenai Al-Quran adalah kitabku ya. Nanti bisa kalian pelajari di rumah ya.
Oke, kalau sudah cukup dan tidak ada yang bertanya lagi, kita akhiri belajar hari ini. Untuk menutupnya, marilah kita sama-sama membaca lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, dari Ibu sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.